Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri, yaitu materinya rotasi atau perputaran. Nah, video ini merupakan video ketiga dari materi tentang transformasi geometri. Ya, bagian pertama, video yang pertama itu sudah saya jelaskan materi tentang transformasi geometri, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Kemudian di video yang kedua sudah saya jelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga ini adalah rotasi atau perputaran. Langsung saja saya akan menjelaskan materi rotasi dengan pusat di titik 0,0. Ya, nanti rumus yang kita gunakan itu adalah X aksen Y aksen. Nah, ini kita menggunakan matriks cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan X Y. Ya, untuk lebih jelasnya maka perhatikan contoh soal berikut ini. Soal pertama, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Ya, jadi ini sudah diketahui rotasinya itu sebesar 90 derajat, alfanya nanti ini pusatnya di 0,0, kemudian koordinatnya itu di koordinat awalnya di 3,4. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Kan sudah diberikan rumusnya itu X aksen Y aksen sama dengan cos, kita gantikan alfanya dengan 90 ya, dengan yang diketahui. Berarti ini cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan koordinat awalnya, berarti 3, 4. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini kalian harus paham materi tentang trigonometri, yaitu si sudut-sudut istimewa. Ya, baik, langsung saja. Cos 90 itu hasilnya sama dengan 0. Sin 90 itu hasilnya 1, karena di sini ada negatif, berarti di sini negatif 1. Kemudian ini 1, cos 90 itu adalah 0. Kita kalikan dengan 3, 4. Nah, ini kita gunakan perkalian matrik ya. Kalian kan sudah pernah belajar tentang materi perkalian matrik. Kita langsung kalikan saja, maka ini menjadi 0 dikali 3 itu hasilnya 0, ditambah dengan negatif 1 dikali 4 itu hasilnya negatif 4. Kemudian yang di bawahnya 1 dikali 3 itu 3, ditambah dengan 0 dikali 4 itu adalah 0. Ya, jadi ini kita peroleh sama dengan 0 ditambah negatif 4. 0 ditambah negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 4. 3 ditambah 0 itu hasilnya adalah 3. Nah, jadi seperti ini, maka kita peroleh X aksennya sama dengan negatif 4, Y aksennya sama dengan 3. Jadi kita peroleh A aksen sama dengan negatif 4,3. Ya, jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah A aksen negatif 4,3. Soal yang kedua, jika titik A 2,1, titik B negatif 3,5 diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0, maka diperoleh bayangan A aksen dan B aksen. Koordinat bayangan itu adalah, ya, maka yang ditanya itu bayangan dari titik koordinat awal. Ya, jadi ini perhatikan, ini titiknya ada dua, titik A koordinatnya itu titik A dan titik B. Kalau yang contoh pertama itu tadi koordinat titiknya itu hanya 1. Nah, cara mengerjakannya sama saja.
Berarti di sini kan X aksen, Y aksen ini adalah rumus awalnya sama dengan cos alfa sin alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan X, Y. Ya, karena koordinatnya yang diketahui, titik koordinat yang diketahui ada dua, maka bisa kita buat seperti ini. X aksen A, X aksen B, seperti itu ya. Kemudian ini Y aksen A dan Y aksen B. Sama dengan cos, tinggal kita gantikan saja ini. Cos alfa, berarti alfanya sama dengan 90. 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Ya, maka dikalikan dengan titiknya, yang pertama itu titik A, ya kita tulis ke bawah berarti 21. Kemudian yang B-nya negatif 3 dan 5. Sama saja ini, berarti ini sama dengan yang di atas. Di sini cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, karena ada negatif berarti negatif 1. Ya, jadi seperti ini dikalikan dengan 2 negatif 3 1 5. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja, kalikan matrik. Berarti ini sama dengan 0 dikali 2 itu 0, ditambah dengan negatif 1 dikali 1 itu negatif 1. Nah, yang di sebelah sini, kolom kedua itu 0 dikali dengan negatif 3 itu 0. Negatif 1 dikali 5 itu adalah negatif 5. Ya, ini 1 dikali 2 itu 2, ditambah dengan 0 dikali 1 itu 0. Kemudian yang di sebelah sini 1 dikali negatif 3, negatif 3, 0 dikali 5, hasilnya itu adalah 0. Nah, maka ini kita peroleh sama dengan 0 ditambah negatif 1 negatif 1, 0 ditambah negatif 5 negatif 5, 2 ditambah 0 itu 2, negatif 3 ditambah 0 itu negatif 3. Nah, jadi di sini sudah kita peroleh ya. Nah, di sini kita peroleh X aksen A sama dengan negatif 1. Y aksen A kita peroleh sama dengan 2. Ya, maka A aksen bayangannya menjadi negatif 1,2. Kemudian X aksen B kita peroleh sama dengan negatif 5. Y aksen B kita peroleh sama dengan negatif 3. Maka B aksen kita peroleh hasilnya adalah negatif 5, negatif 3. Ya, jadi seperti ini langkah-langkah dalam mengerjakan rotasi dengan pusat di 0,0. Contoh selanjutnya, jika titik B negatif 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Tentukan koordinat bayangannya. Jadi soal seperti ini kalian ingat, kalau nanti ada kalimat berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang kita gunakan adalah sudut positif. Dan kalau ada kalimat searah jarum jam, maka sudutnya menjadi sudut negatif. Ya, di soal kita ini diputar searah jarum jam, maka sudutnya menjadi sudut negatif. Ya, jadi 180 derajat menjadi negatif 180 derajat. Nah, kemudian yang harus diingat lagi itu tentang trigonometri sudut. Jika nanti sin sudutnya negatif, ya, untuk trigonometri sin sudut negatif, negatif alfa, maka negatifnya pindahkan ke depan menjadi negatif sin alfa. Dan nanti kalau dia cos dengan sudut negatif, maka hasilnya menjadi positif cos alfa. Jadi kalau untuk cos dia negatifnya dihilangkan.
ya. Langsung saja kita jawab. Berarti ini tadi rumus rotasi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Kita gantikan alfanya dengan negatif 180 derajat. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini ya, cos negatif 180 derajat. Oke, karena cos tadi dia menjadi positif, langsung di sini langsung jadi positif. Kemudian yang ini negatif sin dikali dengan negatif sin dikali dengan negatif 180 derajat. Negatif dikali negatif menjadi positif, maka ini menjadi sin 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya, cos 180 derajat dalam sudut istimewa itu menjadi negatif 1. Negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, 5. Pengalikannya seperti biasa, perkalian matriks. Negatif 1 dikali negatif 2 itu menjadi 2, 0 dikali 5 itu 0, 0 dikali negatif 2 itu 0, negatif 1 dikali 5 itu negatif 5. Maka hasil yang kita peroleh menjadi 2, negatif 5. 2 ini untuk X aksen, negatif 5 ini untuk Y aksen. Maka kita peroleh koordinat titik bayangannya menjadi 2, negatif 5. Jadi seperti ini ya. Tentukan bayangan garis 3x ditambah 7y sama dengan 10 jika dirotasikan oleh 0,90 derajat. Nah, kalau dia ada seperti ini artinya di sudut 90 ya, di sudut 90 derajat dan di pusat 0,0. Ya, jadi langsung saja jawab. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa sin alfa cos alfa dikali dengan X Y ya. Jadi kalau dia persamaan garis sama saja rumusnya, maka ini kita gantikan dulu. Cos alfa tadi 90 itu sama dengan 0, ini negatif 1, yang ini 1, dan di sini 0. Kita kalikan dengan X Y ya, maka ini sama dengan 0 dikali X itu 0 ditambah dengan negatif 1 dikali Y itu negatif Y. 1 dikali X itu X ditambah dengan 0 dikali Y itu 0. Oke, ini sama dengan negatif Y X ya. Maka kita peroleh X aksen sama dengan negatif Y. Maka ini menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian yang kedua, Y aksen sama dengan X. Maka ini kita peroleh X sama dengan Y aksen. Ini negatif ya, negatif X aksen. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya tadi itu adalah 3X ditambah dengan 7Y sama dengan 10. Ya, jadi kita gantikan X-nya dengan Y aksen dan Y-nya dengan negatif X aksen. 3 dikali Y aksen ditambah dengan 7 dikali dengan negatif X aksen sama dengan 10. Oke, ini sama dengan 3Y aksen positif kali negatif berarti negatif 7X aksen sama dengan 10 ya. Sampai sini kita susun mulai dari X, berarti ini menjadi 7X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 10. Nah, ini kita kalikan dengan negatif 1 ya. Semua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi 7X aksen negatif 3Y aksen sama dengan negatif 10. Ya, aksennya kita hilangkan saja, ini menjadi 7X negatif 3Y sama dengan negatif 10. Ya, jadi persamaan garisnya menjadi 7X dikurang 3Y sama dengan negatif 10. Oke. Nah, kemudian rotasi terhadap titik pusat P, Q ya. Jadi kalau tadi itu titik pusatnya di 0,0, sekarang titik pusatnya di P, Q. Jadi nanti rumus yang kita gunakan sebenarnya sama saja dengan yang berpusat di 0,0, tetapi ini nanti kalian tambahkan di sini X aksen karena pusat kita di P, Q dikurang P
di sini dikurang dengan Q, ya. Sama saja di sini juga, nanti di sini kita tambahkan dikurang P, di sini dikurang dengan Q. Jadi seperti itu ya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, -3. Ya, jadi pusat kita itu di P 2, -3. Maka nanti langkah penyelesaiannya tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, berarti ini X aksen Y aksen dikurang dengan P, P di sini tadi 2 ya, 2, kemudian dikurang dengan -3, seperti itu. Sama dengan cos 90 negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Kita kalikan dengan 3, 4 ya, dikurang dengan 2, dikurang dengan -3. Maka dari sini kita peroleh X aksen negatif 2, Y aksen negatif kali negatif itu menjadi positif 3, sama dengan cos 90 itu 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian ini menjadi 3 dikurang 2 itu 1, 4 ditambah 3 itu menjadi 7. Nah, dari situ kita peroleh sama dengan ya, kalikan lagi seperti biasa, 0 dikali 1 0, ditambah dengan negatif 7, kemudian 1 kali 1 1, ditambah dengan 0. Ya, jadi kita peroleh di sini hasilnya adalah negatif 7 dan 1. Sini ya, perhatikan lagi di sini menjadi nih. Jadi kita buat dari sini, ini sama dengan yang pertama X aksen dikurang 2 sama dengan negatif 7, maka X aksen sama dengan pindah ruas menjadi negatif positif 2, maka hasilnya sama dengan negatif 5 ya. Yang itu sama saja kita buat lagi, berarti Y aksen ditambah 3 sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan 1 dikurang dengan 3, maka kita peroleh Y aksennya sama dengan negatif 2. Jadi bayangan titik A nya kita peroleh sama dengan negatif 5, negatif 2 ya. Jadi seperti itu. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Kemudian dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Ya, jadi di sini terjadi rotasi 2 kali ya. Jadi terjadi rotasi 2 kali, maka ini kalian perhatikan. Kita buat di sini karena dia 2 kali, berarti ini X double aksen dikurang dengan P, Y double aksen dikurang dengan Q sama dengan cos. Maka ini karena sudutnya 2 kali, berarti kita buat sebesar 110 ini adalah alfa, kemudian 70 derajat ini adalah beta. Maka kita bisa buat seperti ini. Ya, cos alfa ditambah beta negatif sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali dengan X dikurang P, Y dikurang Q. Ini sama saja. Nah, selanjutnya kita gantikan tadi kan pusatnya itu di 2,1, maka kita gantikan P nya 2, Q nya dengan 1 ya. Kemudian jangan kebalik nanti, titik koordinat titik A nya itu sama dengan 3,4 ya, jadi jangan terbalik memasukkan ke sini. Selanjutnya kita jumlahkan sudutnya, berarti sudutnya menjadi 180 derajat ya. Ikuti langkah ini.
Ya, kemudian gantikan semua yang 110 derajat ditambah 70 derajat itu dengan 180 derajat. Kemudian yang ini 3 dikurang 2 1, 4 dikurang 1 itu menjadi 3. Lanjutkan, cos 180 itu negatif 1, negatif sin 180 itu 0. Ya, kemudian ini 0, cos 180 itu negatif 1 dikali dengan 1, 3. Kalikan seperti biasa perkalian matriks. Berarti kita peroleh negatif 1 ditambah 0 dan 0 ditambah negatif 3. Maka kita peroleh negatif 1 dan negatif 3. Nah, dari sini sama seperti tadi langkahnya, maka x double aksen dikurang 2 sama dengan negatif 1. Ya, x double aksen sama dengan negatif 1 pindah ruas negatif 2 menjadi positif 2. Maka x double aksen menjadi 1. Kemudian yang kedua, untuk Y double aksen dikurang 1 sama dengan negatif 3, maka Y double aksen sama dengan negatif 3 pindah ruas menjadi positif 1, maka Y double aksennya ini ya, maka kita peroleh Y double aksennya menjadi negatif 2. Jadi eh, kita peroleh bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1 adalah A double aksen, yaitu hasilnya 1, negatif 2. Ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.